Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas mobil Jepang dengan spesifikasi jempolan tapi gagal terkenal. Kalau ditanya apa sih yang ngebuat mobil ini tuh jadi terkenal dan sukses? Sebenarnya banyak faktor sih coy. Mulai bisa jadi nih tampilan, fitur, performa mesin, atau hal lainnya. Jepang mungkin adalah salah satu negara dengan pengaruh terbesar dalam pengembangan mobil di dunia. Kultur dan ciri khas dalam menghasilkan sebuah produk yang unik bahkan ngebuat sebuah tren baru di kalangan pecinta otomotif. Salah satunya adalah JDM atau Japanese Domestic Market. Kendaraan yang diproduksi secara terbatas khusus buat konsumen Jepang dan menjadi inspirasi para car enthusiast di dunia. Mulai pada tahun 1980-an sampai 1990-an, permintaan tinggi konsumen global terhadap mobil produksi Jepang mulai ngebuat beberapa pabrikan melakukan banyak penelitian dan pengembangan. Khususnya kendaraan dengan fokus desain yang unik dan performa yang mengagumkan. Jadi nggak heran kalau Honda itu mulai merilis NSX model terbaru tahun 2022 dan Toyota juga meluncurkan Lexus LS 400. Tapi ternyata di samping kendaraan-kendaraan yang terkenal yang diproduksi sama pabrikan, ada juga beberapa model yang cukup berpengaruh tapi sayangnya nggak terkenal. Bahkan ada juga yang belum sempat tiba ke jalur produksi. Bisa dibilang nggak kalah saing juga sama Honda NSX sama Nissan GT-R. Mereka itu punya desain yang sangat original dan performa mesin yang patut diacungi jempol. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Yamaha OX9911 tahun 1992. Kata siapa Yamaha nggak pernah bikin mobil? Mana buktinya bang? Ini buktinya. Ya mungkin bagi kita masyarakat Indonesia nih ya, Yamaha ini tuh lebih dikenal sebagai produsen sepeda motor dan alat musik. Tapi di Jepang sendiri namanya juga dikenal sebagai perusahaan yang menciptakan mobil lengkap dengan dapur pacu di balik mesinnya. Sebenarnya Yamaha ini tuh cukup sering lah coy terlibat dalam proyek otomotif roda 4 khususnya sama Toyota dan Lexus. Salah satu karya paling populernya adalah mesin V10 yang dipakai ke Lexus LFA. Ini bukan soal mesin sih coy, tapi soal melodi gak sih? Karena suaranya itu loh coy, kayak nah, Yamaha ini tuh juga sempat terlibat dalam proyek mobil F1 dalam pengembangan mesin balap OX99 yang pakai konfigurasi V12. Tapi sayangnya coy, proyek ini tuh nggak berhasil dan Yamaha ini mengaplikasikan mesin tersebut di dalam supercar yang diproduksinya yang bisa dibilang bekerja sama dengan perusahaan desain otomotif asal Inggris. Hasilnya Yamaha ini tuh menghadirkan sebuah supercar dengan konfigurasi 2 penumpang dan pakai mesin V12 yang menghasilkan tenaga 400 horsepower dan juga putaran mesinnya yang bisa dibilang tinggi coy, 10.000 rpm. Gila sih. Ya meskipun gitu sebenarnya mobil ini tuh terlihat agak aneh sama desain kokpitnya yang mirip-mirip sama pesawat jet. Ya emang kabarnya supercar ini tuh pakai chassis mobil balap dengan roda terbuka dan menggunakan style body drop top. Ya, supercar ini tuh nggak pernah diproduksi dengan alasan yang nggak jelas juga coy. Tapi Yamaha ini tuh menghadirkan 3 mobil sebagai model demonstrasinya dan dipamerkan di museumnya di Iwata, Jepang. Selanjutnya, SART MC8 tahun 1995. SART atau Sigma Advanced Racing Development sebenarnya adalah tim balap sekaligus pemasok suku cadang khusus buat mobil balap dan berperforma tinggi besutan Toyota. Pada sejarahnya nih ya, SART ini tuh juga sempat menjadi salah satu tim balap Jepang yang pertama kali lolos ke kompetisi Le Mans pada tahun 1990-an. Tim ini tuh juga memutuskan Toyota MR2 dengan mesin tengah sebagai kendaraan yang paling cocok buat kompetisi GT. Awalnya dia tuh cuma sebagai sebuah tim balap. Kemudian SART ini tuh juga melakukan pengembangan sasis, suspensi rem, dan aerodinamika ke kendaraan Toyota.
Sampai pada akhirnya Sharp itu melakukan langkah yang lebih jauh, lebih besar, yakni mengganti mesin V8 4000cc ke Lexus LS 400 yang dikasih twin turbo di dalamnya. Gila sih. Bahkan pas memproduksi kendaraan massal sebagai syarat homologasi balapan di Le Mans, Sharp ini tuh juga membuat sebuah kendaraan MC8 dalam jumlah terbatas. Mungkin kalian gak pernah menemuinya di jalan raya. Sampai di Jepang sendiri pun kendaraan ini tuh hampir enggak terlihat sekalipun. Gila sih, apalagi zaman sekarang coy. Hampir gak ada mungkin ya. Ya meski spesifikasinya sedikit beda, tapi Sharp MC8 ini punya kemampuan dan ketahanan yang sesuai sama kendaraan GT yang diciptakannya. Selanjutnya Tommy Kaira ZZ tahun 1990 sampai 2000. Nah, kalau kalian player simulasi balap Gran Turismo atau Forza Horizon, mungkin mobil ini tuh nggak asing lah buat kalian. Dan sempat beberapa kali ZZ ini tuh muncul sebagai salah satu mobil pilihan dalam simulasi balap tersebut. Ya, tapi emang ternyata mobil ini tuh bener-bener ada loh coy di dunia nyata dengan nama Tommy Kaira ZZ. Aslinya Tommy Kaira ini adalah perusahaan tuning Jepang yang dinamai berdasarkan nama pendirinya, yaitu Yoshikazu Tomita dan Kiko Kaira. ZZ ini adalah mobil produksi pertama Tommy Kaira yang nggak mengambil inspirasi dari model manapun. Pertama kali diperkenalkan pada 1990. Mobil ini tuh pakai sokongan performa dari mesin 4 silinder 2000cc yang menghasilkan tenaga 190 horsepower. Bahkan ya, buat mencapai kecepatan 100 km per jam dari posisi diem, ZZ ini cuma membutuhkan waktu 4 detik doang. Gila. Karena kenapa bang? Karena enteng coy. Entengnya ini tuh lebih enteng dari Mazda Miata. Bahkan ya, sekelas K-Car kayak Suzuki Cappuccino dan Honda Beat kalah enteng coy sama Tommy Kaira ZZ ini. Gila, enteng, beratnya itu cuma 650 kilo lah kalau nggak salah. Gila, enteng banget. Dan pabrikan ini tuh sempat memproduksinya dalam jumlah yang terbatas, yaitu cuma 200 model buat pasar Jepang pada tahun 1990 dan tahun 2000. Kemudian generasi terbarunya ini tuh sempat muncul di tahun 2014 lalu, tapi dengan penampilan yang lebih modern lah tentunya. Terus pakai motor listrik sebagai sumber tenaganya. Selanjutnya Mitsuka Orochi. Sebelumnya mobil ini tuh pernah gue bahas coy. Kalau kalian penasaran, klik aja tombol kanan atas ini yang sempet dioprek juga sama LBW coy bodinya. Gila sih. Beberapa kali Mitsuka ini tuh dikenal memproduksi mobil dengan desain yang unik dan seringkali terlihat aneh. Padahal dalam menciptakan sebuah mobil, biasanya Mitsuka ini tuh mengambil gaya desain dari kendaraan-kendaraan normal dari pabrikan lain kayak Nissan dan Mazda. Tapi pas menghadirkan si Orochi yang menggunakan platform Honda NSX NA1 ini, ya bisa dibilang wajar lah kalau kalian itu nggak pernah ngedengar nama ini. Karena Mitsuka ini tuh memproduksi kendaraannya selalu dalam jumlah terbatas dan sangat sulit buat diketahui beberapa unit yang terjual. Orochi sendiri dibangun Mitsuka Motor sebagai mobil konsep pada 2001. Setelah mengalami beberapa kali pengembangan, dia tuh ditampilkan lagi pada 2003 dan 2005. Produksi dan penjualan dilakukan pada 2007. Namanya diambil dari mitos Jepang kuno, Yamata no Orichi atau seekor naga berkepala 8. Tapi Mitsuka Orochi ini kabarnya punya kendaraan yang didesain dengan mengadopsi konsep mobil super fashion. Kalian bisa lihat nih dari Orochi Evangelion Edition dengan cat eksterior yang bikin nyengir. Kendaraan tersebut didukung dengan material interior kulit, panel bodi serat karbon, body kit, dan spoiler belakang. Pakai mesin 3300cc Toyota 3MZ FEV6 dan transmisi otomatis 5 percepatan. Selanjutnya Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1. Jujur aku baru tahu coy kalau Nissan Autech sama Zagato ini tuh pernah collab anjir, gila. Nah ini tuh salah satu kendaraan yang bisa mendefinisikan kendaraan sport di era 1980-an. Hal ini tuh karena desain dua pintunya yang sangat ikonik, terus penggunaan velg tertutup di keempat rodanya.
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 ini merupakan kendaraan yang dibangun sama Nissan Autech dan perusahaan fashion Italia Zagato. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kendaraan sport yang ikonik yang berdiri di atas nama Nissan Leopard dan menggunakan mesin V6 3000cc turbo. Zagato sendiri terlibat dalam pengembangan desain bodi dan interior yang bisa dibilang materialnya berkelas pakai banget. Sementara Nissan ini fokus sama pengembangan mesin dan performanya. Pas zaman itu, mobil ini tuh direncanakan diproduksi dalam jumlah terbatas, yaitu cuman 200 unit. Tapi karena harganya yang mahal, terus permintaannya yang nggak lebih dari 104 unit atau di bawah dari yang ditargetkan. Jadi mobil ini tuh ya udah gitu-gitu aja coy. Yang terakhir ada Toyota 222D. Ini mukanya mirip banget sama RX-7 FC RE Mania anjir, iya kan? Nah, bicara tentang kendaraan rally Group B, pasti kalian bakal nyebutin kayak Audi Quattro, Metro 6 R4, atau Ford RS 200 yang legendaris. Tapi di antara mobil yang pernah diproduksi sama pabrikan tersebut, jangan lupakan juga sama Toyota 222D yang juga nggak berumur panjang dalam jajaran rally Group B. Nah, pada awalnya pengembangan si Toyota 222D ini pada tahun 1985, Toyota 222D yang berdiri di atas basis MR2 ini dengan mesin boxer 4 silinder 2200cc turbo yang dilengkapi penggerak all-wheel drive atau AWD. Dia ini pernah tampil di ajang Goodwood Festival of Speed pada 2006 dengan model yang pakai clear hitam, terus bobotnya juga 750 kilo, mesin 4 silinder turbo dari mesin 503E. Prototipe lainnya pakai mesin 4T GTE. Nah, model ini tuh disebutkan mampu menghasilkan tenaga sampai 750 horsepower. Gila, 1:1. Anjir. Mobil ini tuh juga sempat diproduksi dalam jumlah yang terbatas sebagai salah satu syarat homologasi. Cuman ya nggak lebih dari 20 unit coy. Nah, sementara unit yang diproduksi buat ajang rally tersebut juga nggak banyak yang selamat saat melintas di kompetisi. Tapi dari 11 prototipe yang dibangun, cuma 2 unit coy yang kabarnya disimpan dalam wujud utuh. Dan salah satunya dipamerkan di markas Toyota Motorsport di Cologne, Jerman. So gitu aja sih, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.